zat cair, dalam kesetimbangan relatif artinya fluida tidak bergerak relatif terhadap kerangka acuan, meskipun kerangka itu sendiri bisa diakselerasi atau berorientasi. Dengan kata lain, kecepatan fluida relatif terhadap dinding atau bejana sama dengan 0, sehingga tidak ada aliran relatif. Tetapi karena kerangka non inersial, muncul gaya semua inersial yang mempengaruhi distribusi tekanan dan bentuk permukaan bebas. Selanjutnya, konsep dasar zat cair dalam ilmu mekanika fluida dipelajari perilaku saat berada dalam keadaan seimbang. Yang dimaksud kesetimbangan relatif adalah kondisi di mana zat cair diam terhadap suatu sistem acuan yang juga mungkin sedang bergerak, misalnya wadah di voltase atau miring, sehingga zat cair tampak diam bila dilihat dari sistem acuan. Selanjutnya, inti konsep 1. Kesetimbangan berarti resultan semua gaya yang bekerja pada elemen zat cair sama dengan 0. Yang kedua, pada zat cair, gaya yang bekerja terutama adalah A. Gaya berat atau gravitasi, B. Gaya tekanan fluida, C. Gaya inersial jika sistem bergerak relatif, misalnya di percepatan atau berorientasi. Yang ketiga, jika gaya tersebut saling menyeimbangkan, zat cair tidak bergerak relatif terhadap wadah, disebut kesetimbangan relatif. Untuk yang 1, berat partikel zat cair yaitu W, ke arah W sama dengan M kali G, dengan M massa partikel zat cair, untuk G percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, gaya V akibat adanya percepatan ke arah kanan horizontal, F sama dengan M kali A, dengan M massa partikel zat cair, A percepatan horizontal ke kanan. Selanjutnya, zat cair dalam wadah. Zat cair dalam wadah, kesetimbangan relatif adalah keadaan ketika suatu cairan yang berada di dalam wadah, misalnya gelas, tangki, atau bejana, mengalami gaya luar seperti percepatan, putaran, atau gaya gravitasi, sehingga permukaan bebas cairan tersebut menyesuaikan diri dan membentuk posisi keseimbangan baru yang relatif terhadap sistem gerak wadahnya. Intinya, 1. Zat cair selalu berusaha menjaga permukaannya tegak lurus terhadap resultan gaya yang bekerja pada gravitasi dan gaya inersia akibat percepatan atau gerak. 2. Saat wadah diam, permukaan zat cair sejajar dengan bidang datar atau horizontal. 3. Saat wadah bergerak lurus dipercepat, permukaan zat cair miring sesuai arah percepatan. Yang terakhir, saat wadah berputar, permukaan zat cair berbentuk parabola karena pengaruh gaya sentrifugal. Selanjutnya, contoh penerapan. Kesetimbangan relatif adalah kondisi ketika gaya-gaya yang bekerja pada gaya cair dalam sistem tertentu saling menyeimbang, sehingga tidak terjadi percepatan atau perubahan gerak. Dalam hal ini, gaya luar seperti gaya berat, gaya tekan, atau gaya apung berlawanan arah dengan gaya reaksi yang seimbang. Contoh penerapan kesetimbangan relatif zat cair. Yang pertama, gaya mengapung di laut, seperti gaya berat kapal yang ke bawah seimbang dengan gaya apung air laut yang ke atas. 2. Kapal tetap berapung selama gaya apung lebih dari berat kapal. 2. Balon helium di udara. Gaya berat balon yang ke bawah seimbang dengan gaya apung udara yang ke atas.
Saat seimbang, balon melayang di udara tanpa naik atau turun. Yang ketiga, air dalam gelas yang diam. Gaya gravitasi menarik molekul air ke bawah, tetapi dinding gelas dan tekanan dasar gelas menahan ke atas. Akibatnya, air tetap tenang dalam wadah. Yang keempat, permukaan zat cair dalam tabung kapiler. Ada kesetimbangan antara tegangan permukaan gaya adisi dengan dinding tabung dan gaya gravitasi air. Kesimpulan dari beberapa keterangan yang sudah disebutkan di atas adalah yang pertama, zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya menyesuaikan wadah. Terus partikel penyusun lebih rapat dibanding gas, tetapi lebih longgar dibanding padat, sama dengan menyebabkan zat cair dapat mengalir. Tekanan zat cair selalu bekerja di segala arah dalam kurung hukum Pascal. Yang terakhir, tekanan zat cair bertambah seiring dengan kedalaman dan massa jenis dalam kurung hukum hidrostika. Yang kedua, kesetimbangan relatif dalam zat cair. Yang pertama, kesetimbangan relatif terjadi bila sebuah benda atau sistem dalam zat cair tersebut tetap stabil meskipun mendapat gangguan kecil. Yang kedua, pada benda terapung, contoh seperti kapal, penonton dan lain-lain, berat benda sama dengan gaya atas dalam kurung Archimedes. Selanjutnya, benda akan seimbang bila titik berat G dan titik apung B berada dalam posisi stabil. Biasanya diatur dengan menentukan metastrum dalam kurung M. Syarat stabilitas sama dengan titik metastrum M berada di atas titik berat G. Yang ketiga, penerapan keseimbangan relatif. Yang pertama berada di kapal selam atau perahu. Desain lambung dibuat melebar agar titik metastrum tinggi, kapal tidak mudah terbalik. Yang kedua, balon udara atau kapal selam mengatur massa jenis dalam kurung dengan udara atau air belas agar sesuai dengan kondisi terapung, melayang atau tenggelam. Yang ketiga, menara air. Stabilitas menara dipengaruhi oleh keseimbangan gaya berat dan gaya tekan dari air yang disimpan di dalam drum tersebut. Maka terjadi sebuah keseimbangan di dalam sistem tersebut. Yang terakhir ada tangki atau wadah zat cair. Didesain supaya stabil saat diisi cairan, tidak mudah roboh akibat gaya kesamping dan tekanan cairan. Seperti contoh mobil Pertamina BBM yang dimana di tengah-tengah terdapat skap untuk agar zat tersebut tidak mudah bergoyang di saat kendaraan tersebut melaju. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.